Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Kila Gaida Amarin dan rekan saya, Shalila Fikratuha. kami akan melakukan wawancara mengenai polusi pebisingan suara di lingkungan rumah tangga dengan tetangga dari Shalila Fikratuha. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa saja sumber utama pencemaran suara yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga? Motor ya. Ya. Motor yang lewat itu biasa kan itu apa knalpotnya itu juga biasa ini bengkel itu. Yang kedua, seberapa sering Anda merasa terganggu oleh kebisingan di sekitar rumah? Dan dari mana biasanya suara tersebut berasal? Kalau tiap hari ya ada itu bengkel kalau tiap hari, tapi kalau untuk yang di jalan itu ada juga, tapi dia sudah tentu kadang sore kadang siapa kadang malam. Yang ketiga, apa dampak kebisingan tersebut terhadap aktivitas sehari-hari Anda? Sebenarnya tidak ada juga ini, cuman maksudnya mengganggu karena bising ya. Biasanya itu nanti mati mesinnya baru enak telinga kuping berdengar tuh. Yang keempat, apakah ada upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga atau lingkungan sekitar untuk mengurangi pencemaran suara? Belum ada kan, karena mungkin tidak ada yang tegur. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk mengatasi atau mengurangi pencemaran suara di lingkungan rumah tangga? Sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya harus pengertian lah, karena memang kita tetangga. Harusnya bisa juga dia, maksudnya kayak yang punya bengkel, maksudnya kalau yang kita tidak ini bisa ada pengedap biasa, tidak terlalu bising tuh. Iya, sama dengan yang di jalan. Cuma orang sekarang kayaknya udah pusing gitu. Baik, sekian saja wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal dari kelas 10-1 dan dari kelompok 1 biologi. Kami akan mewawancarai satpam sekolah. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Sir, apa saja sumber kebisingan yang paling sering terjadi di sekitar sekolah? 1. Suara kendaraan di jalan, suara siswa, kegiatan konstruksi atau renovasi. 3. Pengerasan suara atau musik. Baik, yang kedua, pada jam-jam tertentu, apakah tingkat kebisingan di sekolah meningkat? Jika iya, biasanya disebabkan oleh apa? Sebab karena aktivitas lebih ramai, masuk, istirahat, pulang. Banyak siswa berkumpul dan berbicara. 3. Lalu lintas di luar bersekolah juga meningkat. Baik, yang ketiga yaitu apakah kebisingan dari luar sekolah seperti kendaraan atau lingkungan sekitar sering masuk dan mengganggu aktivitas di sekolah? Ya, mengganggu konsentrasi belajar. 2. Menyebabkan sakit kepala atau stres. 3. Komunikasi antara guru dan siswa jadi tidak jelas. Baik, yang keempat, apa saja langkah yang biasanya Sir lakukan sebagai satpam untuk membantu mengurangi atau mengendalikan kebisingan di lingkungan sekolah? Ya, 1. Menanam pohon sebagai peredam suara. 2. Menutup jendela menggunakan kaca kedap suara. 3. Mengatur tata tertib agar siswa tidak terlalu berisik. 4. Membuat ruang kelas lebih tertutup. Baik, yang kelima, menurut Sir, apa saksi yang paling efektif untuk mengurangi pencemaran suara agar suasana sekolah lebih kondusif? 1. Menggabungkan aturan disiplin siswa peredam suara seperti tanaman atau kaca. 2. Karena bisa mengurangi kebisingan dari dalam dan luar sekaligus sehingga suasana lebih kondusif. Baik, itu saja pertanyaan dari kami, Sir. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa saja sumber utama pencemaran suara dalam kegiatan operasional migas seperti pengeboran, kompresor, atau flare, dan bagaimana perusahaan mengidentifikasinya? Dalam operasional migas, sumber kebisingan utama biasanya berasal dari ring pengeboran, kompresor, pompa, turbin, serta aktivitas flaring. Selain itu, kendaraan berat dan kegiatan konstruksi juga berkontribusi. Untuk mengidentifikasi sumber-sumber ini, kami melakukan noise mapping dan pengukuran menggunakan sound level meter di berbagai titik operasional. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui sumber dominan serta pola penyebaran kebisingan tersebut. Pertanyaan yang kedua, teknologi atau metode apa yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kebisingan dari peralatan berat seperti rig, pengeboran, dan mesin produksi?
Kami menerapkan beberapa pendekatan, baik secara teknis maupun administratif. Secara teknis kami menggunakan akustik, enclosure, silencer pada kompresor dan flare, serta meredam getaran pada mesin. Selain itu, desain fasilitas juga mempertimbangkan jarak dan arah penyebaran suara. Dari sisi operasional, kami melakukan pemeliharaan rutin agar peralatan tidak menghasilkan kebisingan yang berlebihan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana perusahaan memastikan tingkat kebisingan di area kerja tetap aman bagi pekerja, terutama terkait risiko gangguan pendengaran? Kami mengacu pada standar keselamatan kerja yang berlaku dengan menetapkan ambang batas paparan kebisingan pekerja di area dengan tingkat kebisingan tinggi. Diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti earplug atau earmuff, bentuknya seperti penutup telinga atau headset. Selain itu juga kami menerapkan program rotasi kerja untuk membatasi durasi paparan serta melakukan pemeriksaan kesehatan pendengaran secara berkala. Pertanyaan yang keempat, apa langkah yang diambil perusahaan untuk meminimalkan dampak kebisingan terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi? Kami melakukan studi dampak lingkungan sebelum operasi dimulai, termasuk pemodelan kebisingan. Untuk mitigasi kami membangun barrier atau penghalang suara, mengatur jadwal operasional agar tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat, serta menjaga jarak aman antara fasilitas dan pemukiman. Kami juga membuka jalur komunikasi dengan masyarakat untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan mereka. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir, apakah perusahaan memiliki program pemantauan dan evaluasi kebisingan secara berkala? Jika ya, bagaimana hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan? Ya, kami melakukan program pemantauan rutin yang dilakukan secara periodik di area operasional dan sekitar fasilitas. Data yang diperoleh digunakan untuk evaluasi kinerja pengendalian kebisingan. Jika ditemukan nilai yang melebihi ambang batas, kami segera melakukan tindakan perbaikan. Dan hasil evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya continuous improvement dalam pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja.